Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan uraian dari evaluasi pembelajaran, yaitu topik tentang tes uraian dan instrumennya yang akan disampaikan oleh saya, yaitu Ibu Eka Fasya Anggis. Oke, kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dari pengertian dari uraian itu sendiri adalah tes itu menuntut peserta didik kita untuk menjawab suatu pertanyaan menurut kata-kata atau kalimat mereka. Bisa berupa kalimat, bisa berupa kata. Kita harus bisa membedakan antara kalimat dengan kata. Jadi ada dua jawaban, ada kata, ada kalimat. Tergantung dari jenis pertanyaannya level berapa, dari tingkat taksonominya. Oke, pertama jenis yang tes uraian sendiri menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah ada tes objektif dan tes non objektif. Sebenarnya di sini tes objektif sama dengan tes tertutup, sedangkan non objektif itu sama dengan tes terbuka. Objektif atau tes uraian tertutup itu semua untuk jenis soal ya, entah itu pilihan ganda atau soal benar salah atau soal yang lainnya. Kalau objektif itu pasti jawaban skornya itu pasti. Tapi kalau yang tes non objektif atau terbuka, skor tidak pasti. Skornya tidak pasti tergantung dari kualitas jawaban dari peserta didik itu sendiri. Rentangannya bisa 0 sampai 4, bisa 0 sampai 8, bisa 0 sampai 10 tergantung dari pendidiknya itu pengennya bagaimana. Nah, kalau objektif atau tertutup itu jawaban skor pasti salah 0, benar sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai aplikasi tes uraian objektif atau tertutup tadi. Biasanya digunakan ketika menjelaskan hubungan sebab akibat. Kalian ingat kan ketika mengikuti tes SNMPTN, ada sebab benar, akibat salah, nanti akan seperti ini. Kalau sebab benar, akibat salah, akibatnya benar, itu dua-duanya berhubungan, nanti jawabannya seperti ini. Jadi itu pasti. Terus aplikasinya, terus mengajukan argumen-argumen yang ada batasannya. Merumuskan suatu hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara. Jadi variabel terikat dengan variabel bebasnya itu jelas, sudah pasti. Merumuskan asumsi-asumsi yang dimana asumsi itu sudah jelas batasannya. Melukiskan keterbatasan data, jadi datanya itu terbatas sehingga kalau di luar data itu jelas dia salah. Merumuskan kesimpulan secara tepat, kesimpulannya harus berdasarkan tujuan dari apa yang sudah disampaikan. Itu ada batasannya juga. Menjelaskan metode dan prosedur, jelas ini sudah ada batasannya karena setiap ada langkah kegiatan atau langkah dari penelitian atau eksperimen atau itu pasti ada metodenya sendiri dan prosedurnya juga mengikuti metode yang dibuat. Nah, untuk tes uraian non-objektif sendiri atau terbuka, biasanya itu jawabannya lebih luas, tergantung dari kualitas jawaban dari peserta didik. Misalnya mereka disuruh untuk menyatakan suatu ide-ide tertentu. Ide-ide itu akan muncul, jadi kayak mengkrit gitu, mengkrit ya. Dan itu ada di levelnya, yaitu level 6, gitu, mengkrit, menciptakan. Nah, seperti itu. Jadi ada muncul-muncul ide-ide, inovasi sendiri. Dan yang kedua adalah memadukan hasil pembelajaran dengan berbagai bidang studi. Nah, itu juga kan mereka bisa berpikir sendiri, terus propin sendiri asalkan itu logis. Yang ketiga, mereka terus mendesain sebuah eksperimen, itu juga membutuhkan satu kreativitas sendiri. Nah, itu kan juga merupakan uraian yang terbuka, jadi sangat luas. Karena kreativitas satu dengan yang lainnya itu berbeda dan ini tergantung kualitas dari kreativitas tersebut. Dan yang keempat adalah mengevaluasi nilai dari suatu ide. Jadi kalau ada satu ide terus diminta untuk mengevaluasi ide-ide tersebut yang paling cocok untuk menghasilkan tujuan yang kita inginkan itu yang mana. Nah, itu termasuk pada tes uraian terbuka. Jadi mengevaluasi itu tidak cukup hanya jawaban yang terbatas, tapi dibutuhkan jawaban yang benar-benar luas dan itu tergantung kualitas jawaban dari peserta didik, tergantung kreativitasnya, tergantung dari desain pemikirannya seperti apa, asalkan itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Nah, sebelum kita membuat soal tes uraian, kita harus bisa memplanning atau merencanakan dulu tes uraiannya. Jika planning kita itu tidak tepat atau tidak sistematis atau benar-benar nol, nanti hubungannya sama dengan soal yang benar-benar tanpa adanya planning. Dan itu bisa menjadi soal itu hanyalah soal yang biasa atau tidak sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Nah, learning outcome-nya kan nggak ada kalau misalnya tanpa planning, jadi harus benar-benar direncanakan dengan matang. Seperti tujuan dari tes uraian ini apa sih? Nah, seperti itu. Nah, yang pertama, planning pertama adalah kita tahu tujuan dari pembelajaran itu apa, tujuannya, destinasinya itu ke arah apa gitu loh. Kita arahkan mereka itu kemana, kapalnya berlabuh kemana. Nah, itu harus tahu sendiri biar nggak nyasar. Jadi memang harus dipikirkan tujuan tuh biar kalau peribahasanya itu biar nggak nyasar kapal yang akan dilabuhkan untuk mereka. Atau nanti kalau misalnya tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi terlalu luas, gelasnya sedikit ya, gelasnya kecil, malah nanti airnya pada tumpah semua. Nah itu, jadi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran karena tiap kedalaman materi pada rentang kelas jenjang sekolah dan semuanya satuan pendidikan itu berbeda. Yang kedua adalah analisis silabus, RPP, dan juga topik yang sudah diberikan. Terus yang ketiga yaitu adalah membuat kisi-kisinya. Jangan lupa membuat kisi-kisi soal yang berhubungan dengan RPP yang sudah dibuat. Setelah membuat kisi-kisi, baru membuat soal-soal yang kita inginkan. Setelah membuat soal, baru membuat rubrik penilaiannya. Jadi tidak sekedar membuat soal ya, harus benar-benar direncanakan supaya learning outcome-nya dapat. Apalagi kalau nanti kalian lulus untuk menjadi guru SMA, nanti destinasinya itu bagaimana mereka itu bisa dapat perkuliahan yang mungkin perkuliahannya itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Standar yang diinginkan. Nah, oke, untuk membuat tujuan pembelajaran itu sendiri, menulisnya itu tidak sekedar untuk menulis saja. Tidak sekedar sesuai dengan, saya inginnya begini, dari kompetensi dan seperti ini saya inginnya begini, ya enggak. Kita harus bisa melihat turunan dari indikator. Indikator tadi berasal dari kompetensi dasar. Jadi pertama itu sebenarnya itu kompetensi dasarnya apa? Ada KD3, pengetahuan, KD4, keterampilan. Kita analisis setiap konsep, prinsip, fakta di dalam satu kalimat kompetensi dasar itu. Setelah kita pecah-pecah, baru kita buat turunannya dari suatu indikator. Di mana indikator itu pasti ada definisi operasional dari taksonomi Bloom revisi. Jadi dia itu tingkatnya C1, C2, C3, C4 ya, seperti itu. Baru nanti adanya kriteria dari tujuan. Nah, kriteria dari tujuan pembelajaran itu sebenarnya ada A, B, C, D, ya yang benar. A itu audience, B behavior, C competence, D degree. Jadi audience itu di dalam tujuan itu ada objek yang mau dituju, misalnya siswa, peserta didik. Jadi jelas siapa yang mau dituju dalam tujuan pembelajaran. Apakah yang mau dituju adalah gurunya atau orang tua muridnya kan enggak. Jadi di situ dijelaskan audiensnya, oh peserta didiknya yang mau dituju. Di dalam tujuan pembelajaran harus ada karakter behavior. Jadi ada sikap di situ untuk bisa memasukkan ruh KI kompetensi inti yang berupa sikap maupun spiritualnya. Ada di kata behavior. Lalu yang C-nya itu apa? Kompetens. Jadi di dalam kriteria tujuan pembelajaran kompetensi itu dihubungkan dengan definisi operasional dari C1 sampai C6. Ya, kompetensinya. Dari KD-nya misalnya udah diminta untuk menganalisis, berarti otomatis di kompetensinya itu di atas dari menganalisis bisa. Kalau dari KD-nya itu masih memahami, itu paling enggak nanti dari kompetensinya itu paling enggak maksimal di atasnya dari kata memahami, C2 apa C3 gitu. Jadi tergantung dari KD yang diinginkan oleh pemerintah. Karena KD sendiri adalah kompetensi dasar minimal, standar minimal yang harus dicapai oleh peserta didik itu. Standar minimalnya ya, bukan maksimalnya. Nah, di sini kompetensinya adalah C1 sampai C5, definisi operasional disesuaikan dengan KD dan indikator. Lalu kriteria dari tujuan pembelajaran sendiri adalah degree-nya. Jadi dikasih jumlah minimalnya. Jadi kan ada yang mengatakan sebutkan macam-macam komponen. Pasti anak itu akan bertanya,
ini berapa Pak Bu, ini berapa komponen yang harus disebutkan gitu kan, jadi nggak jelas. Jadi yang jelas itu ada kata minimal lah dari situ. Jadi di mereka tuh bisa jelas apa yang dimaksud dengan pertanyaan yang diinginkan. Jadi sebenarnya peserta didik itu tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Kadang ada pertanyaan yang kurang komunikatif atau penafsirannya itu berbeda. Kalimatnya itu bisa ditafsirkan dengan berbeda. Dan yang ketiga adalah tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena biasanya peserta didik itu juga berasal dari jaga-jaga dari luar daerah atau bagaimana kan ada. Jadi tujuan pembelajaran sendiri harus memasukkan ABCD tadi, audience, behavior, competence, degree, sehingga nanti dimaksudkan nanti kalau sudah diturunkan ke soal itu benar-benar bisa komunikatif dan tidak terjadi salah penafsiran dan benar-benar mereka itu mengerti apa yang dimaksud, apa yang diminta. Nah, seperti itu. Lalu kita setelah membuat tadi ya, setelah itu kita akan membuat suatu kisi-kisi. Jadi kisi-kisi itu biasanya ada mata pelajaran apa, misalnya biologi, semesternya atau genap atau kasal, kelasnya kelas apa, alokasi waktunya berapa, jumlah soalnya berapa, itu jelas. Terus ada petunjuk sebenarnya, petunjuk pertanyaannya. Jadi kisi-kisi itu ada nomornya, indikatornya apa, karena indikator nanti hubungannya sama KD, kriteria minimal kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Kalau sudah kriteria minimal tuh kalau dalam akreditasi itu misalnya masih kalau dulu pakai 7 standar itu C, kalau sekarang akreditasi 9 kriteria di atasnya tidak terakreditasi kan baik. Jadi kalau minimal itu masih minimal banget, kalau bisa di atasnya dari KD. Jadi indikator itu nanti penentu, penentu dari capaian minimal capaian kompetensi dasar yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, tujuannya apa? Tadi sudah dijelaskan yaitu ada kriteria A, B, C, D. Audience, behavior, competence, dan degree-nya jelas. Ya. Jadi nanti kalau ngukur itu jelas. Satu soal, satu butir soal itu diukurnya itu jelas, gak ngambang seperti itu. Dan tidak ada penafsiran tentang soal yang diberikan oleh peserta didik. Terus nomor urut soalnya itu untuk indikator ini dan untuk tujuannya itu seperti itu, nomor urutnya mana, karena soal itu kan biasanya lebih dari satu. Terus dijelaskan juga dalam kisi-kisi itu level taksonominya berapa. Jangan sampai dari KD-nya itu memahami level taksonominya sudah mengkrit atau menciptakan. Itu nanti mereka jadi kesusahan juga. Jadi di atasnya kata memahamilah untuk level taksonomi paling tidak untuk bisa melebihi dari standar minimal. Jadi seperti itu. Karena kedalaman materi untuk anak SMA itu akan lebih berbeda dengan ketika mereka nanti akan mendapatkan ilmu dari perkuliahan. Jadi sebenarnya standar minimal dari capaian kompetensi dasar itu sangat harus dipegang oleh pendidik karena nanti biar tidak terlalu luas ilmu yang diberikan, gelas itu semakin akan air yang diberikan pada gelas juga akan semakin meluber. Nah, seperti itu. Tapi tujuan pembelajaran tidak bisa masuk. Nah, jadi terlalu luas juga kurang bisa sempurna dalam mutu pencapaian pembelajaran dan kalau terlalu sedikit juga tidak pas. Jadi yang ideal itu sesuai dengan ukuran gelas tersebut. Idealnya tujuan pembelajaran sudah tercapai. Minimal dari KD. Kaidah dalam penulisan soal itu ada kaidahnya. Jadi ada penilaiannya tersendiri sebenarnya itu. Ada secara kita lihat dari segi materi dari segi konstruksinya dalam mengkonstruksinya, konstruk dan ada language-nya yaitu bahasanya di dalam penyusunan soal itu seperti apa. Materi harus sesuai dengan indikator materinya ya, harus sesuai dengan tujuan pengukurannya itu jelas. Jadi materi itu tidak nyasar kemana-mana, tapi harus sesuai dengan destinasi yang ingin dilabuhkan mereka. Jawaban pertanyaannya punya ruang lingkup yang jelas, nggak mengambiang seperti itu. Isi materinya sesuai dengan jenjang yang diinginkan. Jadi nanti kelas 1 sendiri, kelas 2 sendiri, kelas 3 sendiri, seperti itu. Ada jenjangnya.
bertahap. Karena dalam satu kelas pasti level kognitif tiap dari atau kemampuan intelektual dari tiap peserta didik itu berbeda tergantung dari IQ masing-masing, dan ini kita harus dilakukan dengan cara berjenjang atau bertahap. Dan yang kedua adalah tentang konstruksi dari soal tersebut, yaitu terdapat petunjuk soal seharusnya. Jadi nanti tidak ada pertanyaan ketika soal itu diberikan kepada si peserta didik. Dan itu harus jelas petunjuknya. Yang kedua, adanya rubrik penyekorannya sehingga ada pedoman dalam penyekoran sehingga pendidik sendiri tidak sembarangan untuk menilai setiap butir soal. Harus ada pedoman penyekorannya. Diawali kalimatannya yang jelas apa, bagaimana, what, where, how, why, ya di situ ada. Jadi benar-benar itu kalimatannya, bukan kalimat perintah. Jadi kita harus membedakan antara kalimat comment dengan question. Jadi harus membedakan distinguish, ya, distinguish membedakan antara dua hal itu. Between two something if we give the question for the students in class. Ya. Jadi kita harus membedakan antara kalimat perintah dengan kalimat pertanyaan. Seringkali ada beberapa dari pendidik sendiri itu tidak bisa membedakan itu perintah, mana itu kalimat tanya. We have to distinguish of to something if we give the question for the students in class learning classroom. Oke, yang ketiga adalah segi bahasanya. Kita bisa menilai dari segi bahasanya juga, language-nya, yaitu ada komunikatif. Komunikatif sendiri itu berarti ada interaksi antara soal itu seakan menginteraksikan antara yang penulis soal dengan yang pembaca soalnya. Interaksi between two, yes, the writer of the question dari soal-soal tadi dengan with the yang membaca, reading the question. Yang kedua adalah soalnya itu berbahasa Indonesia baik dan benar sesuai dengan ejaan. Jadi seperti itu. Kecuali kalau soalnya pakai bahasa Inggris ya, jadi harus sesuai dengan grammar dari bahasa Inggris juga, tetap penulisan dari bahasa Inggris. Jadi tidak seperti informal, tapi formal. Atau soal bahasa daerah beda lagi. Ini adalah rumus dari ketika kita sudah menilai tiap soal tadi. Seperti ini rumusnya. Berarti kalau kita sudah ke instrumennya, kita sudah dapat KD ya, cari KD yang sudah ada, KD 3 dan 4 ya. Terus indikatornya seperti apa? Tujuannya tadi sudah saya jelaskan ya, harus minimal ada kriteria ABCD tadi. Baru nanti soal. Jadi kalau instrumen soal itu ada KD, indikator, tujuan soalnya itu apa. Dan jangan lupa dikasih tanda tanya belakangnya. Dan itu harus berupa kalimat tanya, bukan kalimat perintah. Setelah kita membuat instrumen soalnya, kita membuat rubrik soal skor soalnya ya. Jadi nanti kalau rubriknya itu ada butir soal, jawabannya, terus di bawahnya ada rubriknya. Dimana nanti ada kolom indikator, nomor soalnya, urutannya apa, dia level taksonominya apa, kriteria jawabannya yang diinginkan apa, rentang skor berapa, skor maksimal berapa. Misalnya saja saya kasih untuk pelajaran biologi ya, indikator menganalisis kelainan sistem ekskresi. Kalau udah menganalisis berarti dia udah C4 ya. Di atas itu standar minimal capaian kompetensi pada peserta didik yang diinginkan oleh pemerintah. Kalau kita ingin melampaui standar itu untuk bisa unggul atau baik, itu berarti harus di atasnya menganalisis. Nah, kalau ingin, jadi minimal harus bisa menganalisis. Minimal menganalisis. Nah, di atasnya menganalisis berarti mengevaluasi sama mencipta. Nah, seperti itu. Kalau mereka ingin bisa menguasai dari kompetensi ini, bisa diinginkan untuk lulus nanti bisa ke perguruan tinggi yang diinginkan, harus di atasnya dari menganalisis kelainan. Ini masih minimal soalnya, capaian minimal kompetensi dasar. Standar minimalnya. Nah, ini kriteria jawabannya kita buat untuk menganalisis kelainan sistem ekskresi. Kriteria jawaban yang diinginkan oleh pendidik, yang pertama, penjelasan struktur ginjal yang rusak. Jadi, apa yang rusak dari struktur ginjal itu? Struktur
dari yang rusak itu apa kira-kira yang kalau dihubungkan dengan diabetes? Itu rentang skornya 0 sampai 2. Kalau mereka bisa menganalisis sampai kerusakan pada organ yang turut serta, organ ginjal yang rusak karena adanya diabetes, itu rentang skornya 0 sampai 2. Terus kalau mereka bisa menjelaskan kenapa bisa rusak, ya, kenapa bisa rusak, itu penjelasannya itu rentangannya 0 sampai 2. Kalau bisa mereka bisa menjelaskan dampaknya sekalian, itu rentang skornya 0 sampai 2, skor maksimal 6. Dan ini sebenarnya rubrik sendiri itu kalau dikasihkan kepada peserta didik, mereka tuh paham dari maksud satu pertanyaan ini yang diinginkan pendidik itu sampai kemana sih arahnya. Nah, seperti itu. Oh, mengapa diabetes itu dapat berdampak pada ginjal jika aku menjawab sampai struktur ginjal yang rusak ini. Oh, berarti aku nantang sekolahnya seperti ini nih nantinya. Terus kenapa bisa rusak? Bisa menjelaskan sampai segitu. Aku punya skor ini. Terus kalau dampaknya gimana? Aku punya rentang skor ini, skorku segini. Jadi mereka bisa mengira-ngira. Jadi ada pedoman dalam menjawab pertanyaan seperti itu. Jadi ini rubrik skor soal itu sebenarnya pedoman bagi siswa untuk menjawab pertanyaan, juga pedoman bagi pendidik untuk menilai suatu butir soal. Jadi sama-sama diuntungkan, ada simbiosis mutualisme dalam pedoman penskoran. Kenapa sih kalau kita membuat tes uraian, tes soal-soal tuh ribet banget, harus ada yang ada instrumennya, ada rubrik penyekorannya, seperti itu. Terus kita harus menganalisis ini, KD indikator ini hubungannya nanti dengan standar yang diinginkan oleh pemerintah, ya. Kan di situ ada standar penilaiannya juga. Jadi harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, standar minimalnya. Karena memang harus ada prosesnya, tidak sekedar membuat soal. Nanti akan dilihat, ini pendidik ini membuat soal itu bagaimana ya prosesnya. Misalnya kalau ada asesor datang ke sekolah, dia menunjuk satu guru, minta satu soal yang diberikan. Bu, bagaimana Anda membuat soal? Kalau yang dari pendidiknya sendiri hanya memberikan soal saja tanpa memberikan proses dalam membuat soal, itu pasti dalam penilaian asesor ketika visitasi akreditasi itu kemungkinan nilainya juga tidak terlalu tinggi. Jadi biasanya asesor nanti akan meminta gimana cara proses membuat soal itu. Apakah ada kisi-kisinya? Apakah ada RPP-nya? Nanti dilihat RPP biasanya. Terus kisi-kisinya apa, pedoman penskorannya apa, nah seperti itu. Jadi proses dan hasil dilihat. Nah, ini ada hubungannya dengan standar minimal dari standar penilaian yang diinginkan oleh pemerintah pendidikan dan kebudayaan. Nah, untuk bisa melampaui dari standar minimal penilaian, itu kita seharusnya juga harus lebih dari apa yang diinginkan oleh pemerintah. Oke. Nah, ini berhubungan dengan standar mutu penilaian sendiri di suatu institusi pendidikan. Makanya tidak serta-merta kita membuat soal langsung membuat aja tanpa harus melihat proses yang seharusnya dilakukan ketika kita menilai atau mengevaluasi suatu pembelajaran. Ya, oke. Mengenai tes instrumen dari tes soal uraian sudah selesai kita bahas bersama pada sesi pagi ini. Semoga bermanfaat. Yang belum validitas ya, kalau uji validitas dan reliabilitasnya nanti pada pertemuan selanjutnya kita masih ke cara membuat soalnya aja panjang ya. Apalagi kalau kita butuh kebakuan dari instrumen, itu nanti ada statistiknya sendiri. Oke, kita bertahap dulu cara membuat soal dulu dari KD, dari indikator tujuannya ideal seperti apa, soalnya, rubrik soalnya bagaimana, komunikatif, dan kaidah penilaian soal itu seperti apa. Tadi kita sudah melihatnya dari segi materi, konstruksinya gimana, bahasanya gimana, apakah sesuai atau tidak. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya dan untuk mendengarkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.